Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wal rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bunda, para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan kemurahan dan penyayangnya, Rahman dan Rahim, juga sifat Halim dan juga Al-Hadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang begitu besar pada kita. Ayah bunda di sini datang ke sini perlu takut enggak pas keluar rumah? Enggak ya, enggak perlu takut ya. Enggak kirain gitu ada rudal gitu nyasar. Enggak ada ya. Alhamdulillah, itu luar biasa nikmat aman dari Allah Subhanahu wa taala. Saking amannya kita lupa doa biasanya untuk keluar rumah ya. Kendaraan motor langsung cus ya. Itu saking amannya gitu. Saking Allah memberikan nikmat aman di dunia lain ya. Dunia lain. Kenapa kita sebut dunia lain? Ini kayaknya kita itu dengan mereka sepertinya jauh. Seolah-olah kita dengan mereka itu tidak ada hubungannya, nggak ada ikatannya. Ya. Di dunia yang berbeda, jangankan di luar rumah, di dalam rumah pun mereka masih tidak tahu apakah masih bisa hidup sampai sore atau tidak, besok masih bisa kumpul atau tidak. Mereka itu masih anak-anak kita. Jangan pernah menganggap mereka itu adalah orang lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Ya. Itu. Ini alhamdulillah anak-anak itu masih bisa ketawa ketiwi, ayah bundanya juga luar biasa. Ini adalah nikmat yang luar biasa, tapi di satu sisi kita sedih karena nikmat ini masih belum bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita di tempat yang sebenarnya tidak jauh tapi dibuat menjadi jauh. Dan semoga kita selalu bisa melihat hakikat dengan pancaran sinar dari tauhid Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya secara pribadi hanya mengingatkan bahwa tidaklah yang di depan ini lebih paham daripada ayah bunda. Apalagi di sini ayah bunda ada yang memiliki anak usianya sudah 10 tahun, sudah usianya 11 tahun. Mungkin yang belajar di Kutab Ubul Qura Pasar Rebo ini itu bukan anak pertamanya. Mungkin anak pertamanya lebih besar lagi. Ya, mungkin ada yang di SMP dan lain sebagainya. Sedangkan saya hanya seorang ayah yang anaknya itu belum genap 8 tahun yang paling besar. Ya. Jadi di sini sifatnya kita hanya berbagi dan sharing semata. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam tema inti kita,
bahwa yang perlu kita ketahui untuk menjadikan rumah itu sebagai sarana pendidikan yang maksimal, karena tidak bisa dipungkiri bahwa rumah itu harus menjadi tempat pendidikan utama, khususnya bagi kurun waktu anak-anak usia di bawah balik. Itu rumah itu menjadi madrasah utama. Adapun yang selainnya itu hanyalah sebagai pelengkap. Ya. Di sini ayah bunda kalau sarapan pagi nggak pakai nasi kayaknya belum lengkap. Ya, gitu. Karena yang lain itu hanya sebagai apa? Bukan makanan inti, bukan main course-nya. Ya. Jadi makan sebanyak apapun rasanya kalau belum makan nasi itu masih lapar. Nah begitulah yang dirasakan oleh anak-anak. Dia belajar dimanapun tempatnya, semahal apapun, dia akan selalu merindukan tempat pendidikan yang paling utama, yaitu di mana? Di rumah. Nah ketika membicarakan rumah, ya, itu sebenarnya baiti jannati, home sweet home, rumahku, surgaku. Itu bukan hanya sebagai slogan, tapi memang di dalamnya itu terdapat 3 entitas utama, satu dengan yang lainnya sangat mempengaruhi dalam mengetuk pintu surga. Itu. Entitas yang pertama tentu adalah kepala rumah tangga. Ya, kullukum ra'in. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Warrajul, dan laki-laki itu adalah ra'in. Dia itu adalah pemimpin ala ahli baiti, terhadap keluarganya. Huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan dia akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai seorang pemimpin, dia itu butuh ketenangan dalam memimpin sehingga pikirannya itu akan jernih. Sehingga ada ini kan, ada semacam ungkapan bahwa di balik kesuksesan itu pasti ada perempuan hebat di belakangnya. Ya, di belakang kesuksesan laki-laki, ya, laki-laki tangguh, itu di belakangnya ada wanita-wanita hebat. Dan itu memang selalu seperti itu. Kenapa? Ya. Karena laki-laki agar mampu mengoptimalkan modal yang Allah berikan kepada kita. Apa modal utama dari laki-laki yang tidak dimiliki perempuan itu apa? Modal utama laki-laki yang tidak dimiliki oleh perempuan apa? Kekuatan. Ya. Yaitu bastatan fil ilmi wal jism. Yaitu memiliki kemampuan pikiran, ya, pengetahuan, dan juga kekuatan fisik. Itu laki-laki. Tapi kekuatan itu akan makzul, akan mandul apabila laki-laki tersebut tidak memiliki ketenangan. Coba ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau kedesak, tidak tenang, sedang gelisah, apakah dia akan mampu menggunakan pikirannya dengan tenang? Tidak akan. Makanya seorang hakim ketika dia ingin mengadili perempuan misalnya, ya, yang cantik jelita, itu akan membuat hatinya gelisah, nggak enak. Maka bagi seorang hakim itu sebelum mengadili wanita yang cantik, sebaiknya dia mendatangi dulu istrinya agar tenang itu gejolak, agar ketika memutuskan dia itu bisa maksimal. Ketika seorang hakim lapar, ya, butuh makan, haus segala macam, maka dia harus disuplai dulu sebelum memutuskan. Ketika hakim lagi marah, ada urusan segala macam, maka hakim itu harus gitu ya. Nah, jadi ada ketenangan di situ. Nah, ketenangan ini disuplai oleh siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pusat ketenangan di rumah itu ada di wanita. Anak-anak kalau nangis dipeluk sama ayahnya, bukan malah seneng, malah makin jadi bagus.
Coba Pak, anak lagi nangis, bayi lagi nangis, peluk deh coba. Balita lagi nangis, coba peluk. Enggak akan. Insting mereka, fitrah mereka akan mendatangi siapa? Ibu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan untuk kita. Ya. Gitu kan. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha. Agar kalian itu tenang bersamanya, bukan litaskunu ma'aha. Bukan hanya sekedar tinggal. Sakana yaskunu itu artinya kan tinggal. Ya, mungkin bapak-bapak di sini udah pernah belajar bahasa Arab, ya, yang dasar saja. Sakana yaskunu itu artinya adalah tinggal. Tapi sakana yaskunu itu maknanya juga bisa berarti diam. Makanya sukun, kenapa disebut sukun? Karena dia tidak bergerak. Berbeda dengan harokat. Kenapa disebut harokat? Ini harokatnya fathah, ini harokatnya kasroh, ini harokatnya dhammah. Karena dia bergerak, A, I, dan U. Sedangkan ketika dia itu sukun, dia tenang. Sesuai dengan makhrajnya. Ab, ya. Makhraj ba di mana? Di bibir. Ab. Terlepas nanti kita kolkolahkan atau enggak nanti kan. Ab, an, dan seterusnya. Maka dia sukun. Litaskunu ilaiha. Maka syariat itu memberikan standar yang lebih tinggi dalam pernikahan ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka koreksi lagi. Ketika kita awal menikah, itu biasanya ketenangan itu ada. Akan menjadi kenangan indah. Malam pertama, kedua, bagaimana kita itu jalan-jalan pagi, jalan-jalan sore dengan istri kita, bagaimana kita memanggil dia, bagaimana dia itu malu-malu dengan kita, dan lain sebagainya. Apakah kemesraan itu masih ada sampai sekarang atau hilang? Coba cek lagi ini nama istri kita nih yang ada di kontak handphone, ya. Kalau dulu panggilannya sayang, kalau sekarang kenapa panggilannya nama, ya? Atau bahkan dikasih kode, gitu kan? Siapa? Tapi insya Allah kalau di sini tidak ya. Tapi ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kasus yang seperti itu, ya, kasus yang sudah tidak lagi mesra, bahkan lebih tertarik kepada pasangan yang lainnya, tertarik pada teman lamanya, tertarik pada ABC teman kantornya dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Inilah yang membuat rumah itu menjadi apa? Tidak tenang. Ketika tidak tenang, enak nggak dipakai buat belajar? Tidak. Itu litaskunu ilaiha, bukan hanya sekedar litaskunu ma'aha, untuk sekedar tinggal, ya. Maka seorang suami ini benar-benar mendapatkan jackpot, kesempatan masuk surga yang besar itu sebenarnya ada di rumah. Setiap suapan nasi yang kita berikan kepada istri kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu sifatnya wajib. Benar ya? Ibadah wajib sama ibadah sunnah gedean mana ayah bunda? Wajib. Maka ada seseorang dia itu wakaf, dan ada seseorang itu dia itu memberikan nafkah. Dari sisi pahala besaran mana ya bunda? Kita selalu kan dihipnotis dengan bahasa-bahasa wakaf, 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 sehingga wakaf itu menjadi bergengsi sekali, ya bunda ya. Padahal wakaf itu apa? Hukumnya sunnah. Gitu. Ada yang berani bilang siapa yang nggak wakaf untuk sekolahan maka dia akan masuk dalam neraka jahanam, khalidina fiha, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Ada yang berani kayak gitu? Nggak ada. Tapi siapa yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, dia menzolimi, maka dia harus dituntut. Dia akan dituntut oleh istrinya, dia akan dituntut oleh anaknya di hari kiamat kelak.
dan kunci surganya terancam hilang. Betul ya? Gitu. Makanya tadi dibacakan ayat ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Keren banget filosofinya. Dan filosofinya ini bukan hanya sekedar untaian kata tanpa makna. Kita ini berasal dari makhluk yang satu. Kemudian Allah ciptakan dari makhluk yang satu ini pasangannya. Sehingga apa? Sehingga pasangan kita akan benar-benar mengetahui kondisi kita karena dia sejenis dengan kita. Sama-sama manusia, dia bukan jin, dia juga bukan malaikat. Dia akan mengetahui apa yang kita butuhkan. Sebagaimana kita juga akan memahami apa yang. Tapi biasanya godaan di luar yang membuat apa? Hubungan itu menjadi tidak ya, ini bahaya. Makanya harus di-list tuh beberapa hal-hal yang mampu mengguncang kemesraan dalam rumah tangga. Ya. Jaga tuh pandangan, mungkin, gitu kan ya. Ini di sini ada ustazah nggak? Atau ustaz semua? Ada ustazahnya, ya jangan gabung, ya pisah. Tenang ustaz, iman saya udah tinggi, saya udah ngafal 30 juz. Oh, tuh kalau ada kayak gitu tuh, saya pengen berkata kasar jadinya, tapi jangan ya. Ya, jangan terlalu pede. Ayat wala taqrabuz zina, janganlah kalian dekati zina. Dan hadis-hadis mengenai tidaklah orang berdua-duaan laki perempuan kalian tiganya syaitan. Itu hadis itu, ayat itu berlaku untuk semua, sekalipun untuk ustaz, sekalipun untuk kiai, bahkan sekalipun untuk nabi. Jadi jangan terlalu pede. Ya, hati-hati ya. Gitu. Tenang, saya udah punya istri. Yakin istri antum masih terlihat cantik di depan antum. Bahaya. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah. Dan sebenarnya laki-laki itu ya, dia akan mendapatkan banyak sekali kesempatan pahala yang besar dari rumah. Ketika dia berkata qabiltu nikahaha wa tazwijaha, saya terima nikah dan kawinnya, kedudukan orang tua dia bergeser, berganti kepada ayah sekalian. Bergeser. Artinya apa? Posisi paling bergengsi itu sudah turun. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahu 'ala wa bima. Karena Allah berikan kelebihan berupa apa tadi? Kekuatan pikiran dan fisik. Kemudian diberikan apa lagi? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk memberikan nafkah. Gitu. Jadi setiap harinya kita gajian ini, udah gajiannya UMR, tapi insya Allah kalau di sini nama enggak ya, 5 kali UMR ya. Masya Allah, aminin aja, ya, aminin aja dulu, bundanya tuh amin banget ya. Ntar yang kesini yang parkir itu udah bukan kayak gini ya. Saya mohon maaf nih, sedih sebenarnya. Giliran gereja ayah bunda, giliran gereja itu yang parkir itu ada mobil ini, mobil itu. Giliran masjid yang parkir itu apa? Itu tuh kayak motor saya itu. Sedih sebenarnya, ya. Gitu. Tapi kalau kita milih seperti itu karena memang pilihan kita, itu beda. Ada izahnya. Masalahnya kan kita seperti itu kadang paksa. Oke, baik. Kita udah gajian ini. Transfer sekarang tanggal berapa nih? Udah lewat ya. Masih bersisa nggak? Kemudian ketika ditransfer, aduh, sudah ada nih, Masya Allah, Putri Duyung di rumah, ya, menanti-nanti, ya, ayah, ya kan, keluarlah itu, 100% dikasih, Z, 0, pedih itu palanya tuh, pening tuh, aduh, ya kan, tapi tahu nggak,
tidak ada satu rupiah pun yang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala. Tidak ada. Semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai apa? Sebagai nafkah, yang dimana itu pahalanya akan jauh lebih besar daripada bapak itu wakafin masjid, wakaf buat sekolah, wakaf buat kutab, wakaf buat pesantren. Mungkin satu-satunya ibadah harta yang mampu mengalahkan pahala dari memberikan nafkah itu adalah zakat, mungkin. Tapi selebihnya, jadi jangan berpikir bahwa kita ngasih orang lain itu, ngasih ustadz itu, ngasih teman kita itu kalah pahalanya. Cuma kan kita selalu melihatnya keluar, nggak lihat di dalam ini loh. Ini yang luar biasa. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, sedekah yang paling afdol itu adalah sedekah untuk keluar. Artinya jangan melihat dulu keluar, lihat dulu yang di dalam internal kita. Oke, yang dimaksud keluarga itu bukanlah anak dan istri kita, karena jatuhnya bukan sedekah itu. Ya, saya memberikan zakat ke anak saya, nggak ada. Saya memberikan zakat ke istri saya, nggak. Ya. Tapi artinya dalam mengeluarkan harta, ya, ada yang diprioritaskan. Yang diprioritaskan itu adalah yang terdekat. Ini kehebatan Islam dalam mengatur sendi-sendi kehidupan dan berhubungan erat dengan ibadah. Ya. Itu. Tapi bukan berarti habis ini kita berarti nggak usah jauh-jauh ya ke Palestina ya. Ya jangan, itu beda. Ntar ada bahasanya lagi. Baik. Ini ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berat hati ketika gaji kita langsung, mau saya bilang copet, dia terlalu cantik. Mau dibilang begal, wah dia begitu menggemaskan, ya udah silakan diambil dengan senang hati. Itu berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pahala semua. Dan bayangkan kalau ayah di sini sedekah setiap bulannya itu 5 juta, 6 juta untuk keluarga. Diberikannya untuk anak-anak kita nih. Berapa bayarannya di sini? Bayarannya segini. Masya Allah. Siapa yang mendulang pahala tadi? Siapa? Ayah. Masya Allah. Luar biasa. Kemudian sang istri, istri ini juga mendapatkan kebahagiaan dari ayah tadi, dari suaminya, yaitu apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha, jika seorang perempuan itu mengerjakan sholat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa Ramadan, wa hassanat farjaha, kemudian menjaga rasa malunya, ya, bukan hanya menjaga kemaluan tapi menjaga rasa malunya, ya. Makanya nanti kalau WA itu jangan ada emotikonnya sama lawan jenis juga. Oh tenang aja Pi, dia mah teman mama aku, nggak mungkin lah kita pikirannya macam-macam. Siapa yang tahu, juga kan? Atau di grup sesama ustadz nih, ustadz dan ustazah, pakai emoticon, oh bahaya itu, ya bahaya. Dan mendingan jaga, tundukin itu pandangan. Seluruh perempuan itu memiliki potensi untuk membahayakan kita. Ayat hijab itu tidak hanya untuk orang-orang cantik, ya, nggak diskriminasi. Kamu nggak cantik ya, jadi nggak perlu pakai jilbab. Ada nggak ustadz yang menjelaskan kayak gitu? Kamu itu ngapain pakai jilbab? Gitu kan? Nggak pakai apa-apapun kamu nggak menarik. Nggak ada kayak gitu. Itu semua artinya apa? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai laki-laki memiliki potensi untuk menarik dan memikat
lawan jenis kita. Ya, begitu juga sebaliknya, perempuan juga memiliki itu. Ada potensi-potensi itu. Gitu kan. Nah, kemudian apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shammat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha, dan menuruti, mentaati suaminya. Suaminya. Bunda, ini saya akan menggambarkan ya bagaimana keadaan laki-laki di luar sana. Ini saya yakin ayah-ayah sekalian ini ketika naik motor ataupun naik mobil itu susah kan ketika melihat ada perempuan itu pakai pakaian sembrono gitu ya. Kita mau jaga pandangan gini ya, buka mata udah di UGD. Nggak bisa, Bun. Ya. Ayah, matanya jangan jelalatan. Oke. Bunda, aku lagi di UGD, tolong ya. Nggak bisa. Nggak akan bisa. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu melalui lisan Nabi Muhammad SAW itu telah ditentukan zina itu terhadap diri kita, dan kita tidak akan mungkin la mahalalah, nggak ada jalan keluarnya, pasti kita terjebak di dalamnya. Zina mata, zina pendengaran, zina pandang. Tidak akan mungkin tidak. Kecuali kita tinggal di goa kelar udah. Nah, ketika ayah itu mengajak bunda berjalan-jalan ke dunia fantasi, itu jangan ditolak. Kenapa? Yang dilakukan oleh ayah itu setiap hari menahan godaan itu. Jadi satu ketika dia ingin, berarti itu sudah berada di puncak Everest. Ya, susah nafas. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, sekalipun kalian itu berada di dapur lagi ngadon, dah tinggalin tuh adonannya, biarin gosong. Padahal apa? Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafuro, gitu kan? Mubadir itu temannya siapa? Temannya syaitan. Tapi dalam kondisi seperti itu, biarin itu roti nggak kemakan. Yang penting apa? Jadi satu dengan yang lainnya saling berbahaya. Ngeri ya yang bunda. Apalagi zaman sekarang, ngeri sekali. Ya. Tapi Pak Ustaz, saya kan capek segala macam. Saya udah segala, nggak ada istirahatnya. Sama, ayahnya juga nggak ada istirahatnya. Ayahnya nggak bakal bisa milih, hanya melihat yang pakai hijab saja. Betul. Coba berapa wanita yang sudah dilihat pagi ini tadi naik motor yang tidak pakai hijab? Saya belum pernah melihat, Ustaz. Alhamdulillah, saya percaya. Kalau itu dusta, nggak akan mungkin. Wallahi nggak akan mungkin. Ya. Inilah yang menjadi apa namanya? Kalau suami itu ditaati oleh istrinya, lalu apa nih yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Qila laha, ada yang berkata kepadanya, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga, minal bab, dari pintu, minal abwabi masyi', masuklah melalui pintu yang kamu inginkan. Ya, nah taat kepada suami. Tapi Pak Ustaz, taat kepada suami saya. Nah itu dia, karena kebanyakan tapi dan berat, makanya rewardnya juga luar biasa fantas. Bener nggak? Fantastis. Gitu. Pokoknya hal-hal yang berat itu pasti rewardnya juga berat. Termasuk nuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu bihi tariqan ilal jannah. Ini menjadi shortcut, jalan tembus ke surga, makanya berat. Benar enggak? Nuntut ilmu gimana? Capek. Sama. Ya. Baik ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika ayah mendapatkan ketenangan, lalu ibu mendapatkan tiket ke surga,
anak ini bagaimana? Ketika mereka bisa sinkron, mereka bisa bekerja sama, anak ini menjadi tenang, anak ini menjadi luar biasa. Potensinya akan maksimal, kemudian apa? Untuk taat kepada orang tua itu lebih mudah. Dan ingat ya, bahwa taat kepada orang tua itu adalah salah satu kunci surga yang paling besar yang dimiliki oleh anak. Jadi anak mendapatkan kunci surga dari kedua orang tua, khususnya dari ibunya. Lalu si istri mendapatkan pintu surga dari suaminya. Dan suaminya mendapatkan ladang pahala yang begitu besar dari istri dan anak. Terjadilah rumahku, surgaku, home sweet home. Nah kemudian ketika anak ini sudah melihat orang tuanya itu luar biasa, bercanda, bermain, kemudian juga ayah bundanya punya semangat belajar yang luar biasa, itu anak itu nggak perlu dimintain atau disuruh untuk belajar karena dia akan meniru orang. 1000 kata kita itu nggak akan bisa didengar oleh anak kalau kita itu tidak memiliki keteladanan. Itu akan percuma. Ketika kita mengatakan, Le, coba hafalan Qurannya mana, Le? Gitu kan? Nah, coba perkataan itu dikembalikan kepada kita. Ibrahim, nama saya ya. Ibrahim, kamu udah ngafal berapa juz? Kamu sudah baca Quran berapa halaman? Kamu sudah belajar dan baca buku berapa banyak? Hari ini kamu sudah apa yang kamu lakukan? Gitu kan? Kita nyuruh anak, gitu kan? Tadi belajar apa sama ustazah? Balikin lagi. Hari ini kamu sudah belajar apa dari kehidupan? Kan kita selalu bilang bahwa menuntut ilmu itu dari dari buayan sampai lubang lahat, liang lahat, betul ya? Apa itu cuma jargon? Apa sibuk kerja nak? Udah sibuk kerja, UMR lagi sedih Pak. Jadi apa namanya? Rugi dunia dan akhirat. Enggak Pak Ustaz, saya udah punya rumah banyak, saya udah punya ini, alhamdulillah. Tapi tetap saja itu semua nggak akan bisa Nah yang sedihnya ini adalah apa tadi? Rugi dunia dan rugi akhirat. Baik. Jadi di rumah itu akan menjadi tidak nyaman ketika tidak ada atmosfer belajar di dalamnya. Kalau kita lihat di zaman dulu, para masyayikh itu biasanya di fase-fase awal itu pasti diajarin oleh orang terdekatnya, oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh pamannya. Nanti beranjak barulah dia dikirim keluar. Sebagai contohnya Imam Nawawi rahimahullah. Awal-awalnya diajarin oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh pamannya, oleh ulama-ulama sekitar. Usia 19 tahun baru dibawa sama ayahnya ke pusat kota di Damaskus. Ya. Selama 19 tahun awal itu, Imam Nawawi itu belajar di kampung halamannya, di pedesaan yang bernama Nawa. Imam Syafi'i pun seperti itu, belajar dulu di Palestina sebelum rihlah ke Madinah, ke Kairo dan lain sebagainya. Jadi fase awal itu belajar bersama orang tua. Orang tua menanamkan fondasi awal, orang tua menanamkan Al-Fatihah, orang tua menanamkan kesabaran, orang tua menanamkan rasa syukur. Hal-hal yang bisa dipraktekkan dengan cepat. Nggak mungkin ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini anak tiba-tiba ujung-ujung belajar, ya,
Belajar tentang apa? Oh, hukum perbudakan, hukum tata negara, hukum kisos, hukum had, dan lain sebagainya. Kalau tidak diajarkan hal yang kecil dulu, makna adab sebelum ilmu itu apa? Dia tetap belajar ilmu, tapi ilmunya ilmu terapan. Tetapi didominasi oleh nilai-nilai akhlak, nilai-nilai adab, bisa dipraktekkan langsung, gitu. Bisa dipraktekkan langsung. Nanti kalau sudah tingkatannya lanjut, itu mereka itu berada di tataran bahasan-bahasan imajinatif, tataran yang tidak bisa langsung dipraktikkan. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia itu pasti punya pasangan kan ya di surga kelak kan ya. Betul ya? Siapa yang akan menjadi pasangannya Maryam? Dan siapa yang akan menjadi pasangannya Asia? Ini kan pelajaran-pelajaran yang tidak bisa kita, ini apa nih? Dalam kehidupan ini apa nilainya? Kan nggak bisa. Tapi ini menjadi wawasan dan seru. Buat sebagian orang seru, tapi buat yang lain, ini bahasa apaan sih? Kita tuh akan terpacu. Kalau si kecil ini sudah senang dengan ilmu pengetahuan, sekalipun ilmu-ilmu yang tidak bisa dia praktekkan secara langsung, dia akan senang akan hal itu. Nabi Muhammad SAW akan menikahi Maryam nanti di surga. Oh, dalilnya apa? Ada di mana ini ya Allah? Rasulullah dia akan misal. Oh, kemudian Allah Subhanahu wa taala pas lagi di mengisrokan dan memi'rajkan Nabi Muhammad SAW, apakah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala enggak? Allah bertemu enggak dengan Nabi Muhammad SAW? Wah, itu ulama berbeda pendapat, para sahabat berbeda pendapat. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu pergi ke sana itu menggunakan fisiknya atau di dalam mimpi? Kata Aisyah radhiyallahu anha, itu hanya di dalam mimpi. Nah, ini buat kita apa? Ini beras mahal. Ini ilmu pengetahuan, ini apa yang bisa kita praktikkan? Karena apa? Karena kita kurang kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, sehingga hal-hal yang seperti itu, oke, dampaknya apa ke kehidupan kita? Cuma kayak gitu doang bahasanya. Oke. Hukum di dalam Islam itu ada dua, ada hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi ada 5 menurut mayoritas ulama, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah 7. Apa ini fungsinya buat kita? Ada wajib, ada makruh, ada mubah, ada sunnah, dan ada wajib. Haram. Haram, makruh, mubah, sunnah. Terus kata Imam Abu Hanifah ada 7. Apalagi itu yang 2? Ada. Makruhnya terbagi menjadi 2, makruh karahiyatut tanzih dan makruh karahiyatut tahrim. Kemudian fardunya terbagi menjadi 2 atau wajibnya jadi 2. Ada wajib dan ada fardu. Apa bedanya keduanya? Oke. Kita ngebahas ini telur tetap tinggi ya hari ini ya. Nah, anak-anak ini kita ingin mencetak mereka itu haus akan ilmu. Dan itu tidak bisa hanya kita sodorkan, diberikan kepada orang lain. Itu kita cetak itu dari kecil. Nah, uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, enggak. Nah, ya, uang itu bukan segalanya. Kamu itu jangan ketipu sama uang. Terus aja kayak gitu. Udah gede, nih anak nggak terlalu senang sama uang. Percaya. Tapi dikasih solusinya, gitu kan. Uang itu bukan yang terpenting. Yang terpenting itu apa? Kamu dicintai dan diridhoi sama Allah. Kamu dicintai, diridhoi sama Allah. Kamu dicintai. Dia akan mencari tahu apa itu cinta dan ridho Allah. Bagaimana cara mendapatkannya. Karena itu menjadi hal yang bergengsi di mata bapak saya, maka saya harus mengejarnya. Sama kayak misalnya, nah kamu kalau udah gede jangan kerja di pabrik bapak. Cukup bapak aja yang kerja di pabrik itu. Wah, jangan kamu kerja di kantor ayah. Dia akan selamanya mengingat itu. Sebaliknya, nah kamu kalau udah gede, kamu coba kerja yang bagus. Ya, kamu kerja yang benar. Biar kamu kerja di kantor ini. Entar pas kuliah yang akan dipikiran dia adalah saya mau ngelamar kerja gimana. Pasti.
nggak mungkin. Terus, nah, itu adalah pendidikan dasar, gitu ya. Wah, ini kayaknya udah kelamaan. Jadi bagaimana caranya membuat lingkungan rumah itu menjadi nyaman untuk belajar, bukan nyaman untuk bercanda, gitu ya. Target kita itu bukan kita liburan ini mau kemana ya? Iya Pi, kita kesini Pi, langsung. Nih target tahun ini anak kita bisa apa ya? Kita mau ngajarin apa ya anak kita ya? Udah, itu jarang tuh saya yakin tuh. Make it flow aja, udahlah ngalir aja lah. Karena anak kita udah kita ini sekolahin. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya duit ini, ya 20 triliun. Ngomongin triliun jadi aneh ya. Kita punya duit triliunan, kita kasih ke orang lain, itu tanggung jawabnya nggak akan bergeser dari pundak kita. Kita punya duit miliaran, triliunan, kita kasih ke orang lain, itu nggak akan bergeser. Uang yang ayah bunda keluarkan untuk anak di sekolah itu tidak akan bergeser, tanggung jawabnya ke sekolah. Ustadz Ridwan tidak akan mungkin ditanyain nanti tentang anak-anak bapak secara umum. Nanti yang ditanya siapa? Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anak saya juga nggak akan mungkin dia akan meminta pertanggungjawaban kepada guru-gurunya, tapi dia akan meminta pertanggungjawaban paling besar itu kepada siapa? Ayah. Itu kuncinya. Jadi home sweet home, suami memberikan nafkah yang halal, suami memberikan pendidikan yang luar biasa, istri taat kepada suami, ya. Kemudian anak itu taat juga kepada ayah dan bundanya, patuh kepada keduanya. Ini menjadi sebuah habitat yang sangat-sangat cocok untuk belajar, menyenangkan. Bahkan bercandanya mereka saja itu akan bernilai ibadah. Ya, ada bercanda seluruhnya adalah sia-sia kecuali 3 hal. Bercanda kepada kuda, ya, disikat-sikat, ayo main, itu dapat pahala. Ya, kalau motor nggak dapat depan. Itu nggak masuk ke dalam kategori hadisnya. Mobil nggak dapat itu, tapi kalau kuda itu dapat dia. Terus bermain-main dengan panahan, selepet, ketawa kan, itu dapat pahala. Dan bercandanya suami dengan istrinya dapat pahala. Luar biasa. Ya. Dengan catatan apa? Dengan catatan tadi dibalut dengan cahaya ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Yang mungkin akan saya kembalikan kepada MC. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Ibrahim menyampaikan materinya. Mungkin ada sedikit